Oke teman-teman, kita masih melanjutkan part sebelumnya ya. Setelah pertemuan melawan Shiryu sebelumnya, kini terlihat Goku yang didatangi oleh mantan gurunya. Ia pun memberitahu alasan mengapa dulu ia mengusir Goku. Rupanya, Goku ini telah dikuasai oleh kekuatan kebencian karena dendamnya kepada orang yang telah membunuh orang tuanya, sehingga ia menghalalkan segala cara untuk menjadi kuat. Perkataan itu pun tentu membuat Goku menjadi emosi dan sempat ingin memukul mantan gurunya tersebut. Namun ia tidak bisa melakukannya. Keesokan harinya, terlihat Shiryu yang menemui sang guru untuk berpamitan. Rupanya, Shiryu ini akan melawan Goku kembali untuk pertarungan hidup dan mati. Bahkan, ia sempat memulangkan jubah naganya karena yakin ia akan kalah. Dosh! Singkat cerita, pertarungan mereka berdua pun kembali dilaksanakan yang disaksikan secara live oleh sang guru. Namun sebelum itu, Goku pun menutup matanya dengan kain agar mereka bisa bertarung secara adil. Pertarungan itu pun didominasi oleh Goku yang memang sangat berambisi untuk mengalahkan Shiryu. Akan tetapi, Shiryulah yang berhasil mengalahkan Goku dengan jurus barunya. Goku pun harus meninggoy di pangkuan Shiryu dengan keadaan sudah bertobat dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian, adegan berpindah di mana terlihat jubah emas yang ada pada Ares dan Putri Athena bergerak sendiri dan saling bertemu. Lalu, jubah emas tersebut masuk ke dalam danau yang entah berada di mana. Kondisi itu membuat Putri Athena dan kawan-kawan sangat cemas. Begitu juga dengan Ares dan anak buahnya. Bahkan, mereka saling seuzon satu sama lain. Sementara itu di lain sisi, saya tengah melakukan perjalanan ke tempatmu untuk memintanya mengobati mata Shiryu. Akan tetapi sesampainya di sana, ternyata Mu tidak ada dan ia hanya bertemu dengan Kiki. Lalu Kiki memberitahu kalau ada sebuah air suci yang berada di puncak gunung, yang mungkin saja bisa digunakan untuk mengobati mata Shiryu. Kemudian mereka pun bergegas untuk pergi ke sana. Setelah sampai di gunung yang dimaksud, saya pun meminta Kiki untuk menunggu saja di bawah dan ia akan naik sendirian. Singkat cerita, setelah melalui beberapa rintangan, saya pun akhirnya sampai dan kemudian mengambil air suci tersebut. Kiki yang sedang menunggu saya di bawah, tiba-tiba didatangi oleh Sen Perak lain yang menanyakan keberadaanmu. Namun, karena memang Kiki ini nggak tahu, ya mau bagaimana lagi. Tak lama berselang, saya pun datang dengan membawa air suci. Lalu, lagi dan lagi, saya harus bertarung melawan Sen Perak tersebut. Namun, karena saya belum sempat memakai jubahnya, pertarungan itu pun didominasi oleh Sen Perak. Saat Sen Perak akan melakukan fatality, Senloga pun lagi dan lagi datang untuk menolong Seiya. Setelah mendapatkan kesempatan, saya lalu menggunakan jubahnya dan berbalik menyerang Sen Perak tersebut. Singkat cerita, saya pun berhasil mengalahkan Sen Perak tersebut dengan jurus Pegasus Ryushouken miliknya. Lemah banget sih anjir. Setelah mengalahkan Sen Perak, saya dan Iki kemudian bergegas untuk ke tempat Shiryu. Akan tetapi, Senloga meminta saya untuk pulang ke Jepang karena jubah emas telah menghilang. Mendengar itu, saya kemudian meminta Kiki untuk mengantarkan air suci itu kepada Shiryu, sedangkan ia akan pulang ke Jepang. Shin kemudian berpindah ke Yunani, di mana Ares yang memerintahkan seorang Sen lagi untuk membunuh saya dan kawan-kawan. Sen tersebut adalah Sen Scorpio yang termasuk Sen emas. Rupanya, jubah emas yang selama ini diperebutkan bukanlah satu-satunya jubah emas yang ada, melainkan ada sekitar 12 jubah emas di mana Ares sudah memiliki 7 di antaranya. What the fuck? Oke, setelah ini kalian harus mendengarkan penjelasan ini ya, supaya paham ceritanya. Lalu, Ares menjelaskan bahwa dahulu dari 12 sen emas hanya ada sekitar 3 sen emas yang berpihak kepada Putri Athena terdahulu, yaitu sen emas Libra, sen emas Aries, dan sen emas Sagittarius yang menjadi rebutan selama ini. Dan konon katanya, jubah emas Sagittarius inilah yang terkuat di antara yang lain. Makanya Ares sangat ngebet banget untuk mencuri jubah emas itu. Sedangkan untuk jubah emas Libra dan Aries masih belum tahu berada di mana. Kemudian, Ares pun meminta Scorpio untuk segera ke Jepang. Akan tetapi, tiba-tiba datang seorang pria yang meminta tugas itu diberikan kepadanya saja. Pria itu ternyata adalah salah satu dari Sen emas juga, yang berpihak kepada Ares selain Scorpio dan 7 jubah emas lainnya. Ia adalah Sen emas Leo. Permintaan itu pun kemudian dikabulkan oleh Ares.
Akan tetapi, Scorpio merasa heran mengapa Ares percaya kepada si Leo, yang rupanya ia adalah adik dari Sen Sagittarius yang dianggap berkhianat kepada Ares. Dan rupanya, pria yang meminta sang kakek untuk menjaga putri Athena dan jubah emas tempo dulu adalah kakak dari si Leo, dan dia adalah Sen emas Sagittarius terdahulu. Wah, mulai terungkap nih semua faktanya. Lalu, Sin berpindah ke markas saya dan kawan-kawan. Mereka pun bergegas untuk mencari keberadaan jubah emas, namun saya tidak bisa ikut mencari karena kelelahan akibat pertarungan sebelumnya. Sehingga ia harus dibawa ke rumah sakit. Keesokan harinya, saat Miho mau menjenguk, rupanya saya nggak ada di sana dan malah sedang jalan santuy di luar. Miho yang mengetahui hal itu berusaha menangkap saya dan terjadilah momen kejar-kejaran ala India di antara mereka. Namun tanpa mereka sadari, Saina sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Kemudian saat saya sudah kembali di kamar, tiba-tiba Saina datang dan berusaha membunuh saya. Saya yang menyadari hal itu pun kemudian kabur, namun Saina terus-terusan menyerangnya. Sampai di hutan, Saina lalu memberitahu alasan konyolnya mengapa ia sangat ingin membunuh saya. Lalu Saina kembali membuka topengnya yang membuat saya teringat masa kecilnya di Yunani dulu. Rupanya, saya kecil dulu sudah pernah bertemu dan melihat wajah Saina kecil saat saya tanpa sengaja masuk ke tempat latihan Sain wanita. Saat Saina kecil marah-marah karena saya telah melihat wajahnya, saya malah berbuat baik dengan menutupi tangan Saina yang terluka. Setelah kejadian itu, Saina pun rupanya jadi baper dengan saya. Saat mereka masih ngebacot, tiba-tiba muncul Sen emas Leo yang berusaha menyerang mereka. Lalu, Saina pun meminta saya untuk pergi karena ia sudah tahu kemampuan dari si Leo tersebut, yang tentunya bukan lawan yang sepadan untuk saya. Nah, gimana lah Saina nih? Tadi nak saya mati, sekarang disuruh pula pergi. Labil memang cewek nih anjir. Lalu, dengan gagah beraninya, Saina pun menyerang Leo untuk melindungi saya. Akan tetapi, Saina mampu dibuat terpental hanya dengan satu jari saja. Anjir, gigi banget. Bahkan, ia juga melakukan hal yang sama kepada saya. Kemudian, saya pun bertanya mengapa ia malah berpihak kepada Ares, padahal kakaknya berpihak kepada putri Athena. Oh iya, kenapa saya bisa tahu? Ya, karena pernah diceritain gitulah sama Marin. Oke, lanjut. Lalu, diperlihatkan masa kecil Leo yang sedang berlatih dengan kakaknya. Terlihat kedekatan di antara mereka seperti Itachi dan Sasuke di Naruto. Hingga suatu ketika, ia mendapat kabar kalau kakaknya berkhianat dan membawa jubah emas. Sejak saat itu, ia selalu dibully sebagai adik dari seorang pengkhianat. Oh iya, maksudnya di sini berkhianat adalah versi Ares dan anak buahnya ya teman-teman. Karena bulian itulah, ia sangat kecewa dengan kakaknya dan memilih berpihak kepada Ares. Kembali lagi ke masa sekarang, saya pun mencoba menyerang Leo dengan jurus andalannya. Namun bagi Leo, serangan itu hanyalah alat kecil yang gak ada rasanya, anjay. Leo kemudian menjelaskan bahwa Sen emas memiliki pukulan yang kecepatannya setara dengan kecepatan cahaya, sehingga menambah jelas perbedaan kekuatan yang sangat jauh di antara keduanya. Lalu, saat Sen emas akan melakukan fatality dengan Seiya, tiba-tiba Saina muncul dan melindungi Seiya. Tentu, hal tersebut membuat saya terheran-heran, terlebih sebelumnya ia sangat terobsesi untuk membunuh dirinya. Lalu, Saina pun mengungkapkan kalau ia sudah jatuh cinta dengan Seiya sejak pertemuan pertama mereka saat masih kecil dulu. Nah kan, bener? Namun, karena tahu mereka nggak akan bisa bersama, Saina pun memilih untuk membunuh Seiya saja. Ya, daripada sakit hati gitu kan, lihat Seiya sama yang lain. Itulah mungkin pikir Saina. Melihat kejadian itu, saya pun sangat marah dan kemudian memukul wajah Leo. Namun rupanya, Leo ini masih memiliki sifat baik yang mana ia berjanji akan mengobati Saina, karena ia merasa tidak bermaksud untuk menyerang Saina tadi. Saat Leo akan pergi dengan Saina, tiba-tiba muncul 3 sen perak di sana suruhan dari Ares. Rupanya Ares tidak 100% percaya dengan Leo karena kasus kakaknya dulu, sehingga mengirimkan 3 sen perak untuk mengawasinya. Kemudian, saya pun dihajar secara bergilir oleh 3 sen perak tersebut. Beh, keroyokan beraninya ya Anda semua.
Saya pun gak bisa berbuat apa-apa karena sedang tidak membawa jubahnya. Lalu, saat 3 sen perak kembali menghajar saya, tiba-tiba jubah emas Sagittarius datang dan menyatu dengan saya. Anjir, keren banget armornya dah. Kemudian, ketiga sen perak tersebut pun dengan sekejap langsung dibuat KO oleh saya. Leo yang melihat hal itu merasa sangat tidak percaya saya bisa menggunakan jubah emas yang pernah digunakan oleh kakaknya dulu.